Shalom anak-anakku, SMP Negeri 20 Surakarta, terkhusus untuk anak-anakku yang tercinta, kelas 9E. Bertemu kembali dengan Bu Grace pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Semangat pagi anak-anak, apa kabar? Ya, semuanya baik dan sehat, puji Tuhan. Tuhan tetap senantiasa memberkati kita dengan kesehatan walaupun sekarang masih dalam masa pandemi. Tapi kalau kita tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ya, kita akan tetap sehat. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran. Sudah siap untuk buku paketnya? Silahkan kalian buka halaman 53 sampai 65. Kemudian siapkan buku catatan dan buku tugas serta Alkitab. Anak-anakku, pada minggu ini kita akan belajar gereja yang bergumul di dunia. Ada 6 subbab yang kita pelajari. Yang pertama, warga negara orang Kristen. Yang kedua, kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Ciri-ciri warga negara kerajaan surga. Kemudian berani bertahan dengan keyakinannya. Hidup sebagai orang asing. Dan gereja yang bergumul di dunia. Dari 6 subbab ini, minggu ini kita pelajari 3. Kemudian minggu depan 3 subbab. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran gereja yang bergumul di dunia? Yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasikan 2 kewarganegaraan orang Kristen. Yang kedua, menjelaskan pengertian warga kerajaan surga. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri orang Kristen sebagai warga kerajaan surga. Sebelum kita melanjutkan, kita akan memuji Tuhan, kemudian kita berdoa, dan kita akan membaca firman Tuhan. Kita pujikan lagu dalam dunia penuh kerusuhan, lagu yang menggambarkan keadaan dunia pada saat ini. Dan kita mohon supaya Tuhan bisa memberkati negara dan bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di dunia. Di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia
Anak-anak, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Berkat-berkat yang luar biasa yang setiap hari kami rasakan. Baik itu berkat jasmani untuk tubuh kami, maupun berkat-berkat damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan pada kami. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu bersama anak-anak kami. Kalau kami sebentar lagi mau belajar, kami mohon Tuhan, Engkau akan memberikan kami berkat yang bisa memampukan kami untuk belajar. Tuhan akan memberikan kemauan supaya kami sungguh-sungguh punya hati untuk mau belajar. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, yang seringkali kami melanggar akan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami sering malas, kami sering tidak disiplin, kami sering membantah orang tua, bahkan kami tidak taat kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa menjalankan segala perintah-Mu. Bapa, kami serahkan waktu belajar kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, meliputi kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12, kemudian Matius 5 ayat 46 sampai 48, Matius 21 ayat 28 sampai 31, kemudian Filipi 3 ayat 17 sampai 21, dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Ya, sekarang kita akan belajar tentang kewarganegaraan. Ibu mau bertanya, adakah di antara siswa 9E ada yang bukan warga negara Indonesia? Ada tidak? Kira-kira tidak ada. Ya, semuanya warga negara Indonesia. Kemudian, apakah buktinya kalau kalian warga negara Indonesia? KTP kalian belum punya. Ya. Apa? Ya, akte kelahiran bisa. Ya. Kemudian apa lagi? KK atau kartu keluarga. Itu juga bisa menjadi bukti kalau kalian warga negara Indonesia secara fisik. Tetapi ada juga secara moral. Apa kita buktinya sebagai? Yaitu kita punya jiwa nasionalisme, cinta akan Indonesia, membela Indonesia, membela pemerintah, membela negara. Ya, tidak menjelek-jelekan. Justru kita membela karena itu adalah negara kita. Ya, itu buktinya. Kemudian apakah arti menjadi warga negara? Ya, artinya kita menjadi penduduk suatu negara. Kita bertempat tinggal di suatu negara itu. Itu yang bisa dikatakan menjadi warga negara. Apakah tanggung jawabmu sebagai warga negara Indonesia? Iya, tanggung jawabnya apa tadi sudah Bu sebutkan? Sebagai bukti moral, ya kita bisa katakan menjaga Indonesia, sikap nasionalisme itu bisa diwujudkan di dalam lingkungan kita, di rumah, di sekolahan, apa anak-anak, jaga kebersihan, taati peraturan dari pemerintah. Ya, kalau sekarang masa pandemi suruh pakai masker, kalau keluar rumah pakai masker. Ya. Kemudian cuci tangan
habis pegang apapun kalian cuci tangan. Kemudian kita kalau bertemu dengan orang lain kita jaga jarak. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jaga kebersihan lingkungan kita. Itu juga tanggung jawab kita. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Itu tanggung jawab kita. Jelas ya anak-anak? Ya, kemudian sebagai orang Kristen ternyata kita hidup dengan dua warga negara. Loh, mana saja itu? Ya, yaitu warga negara di tempat tinggal kita, yaitu Indonesia, dan warga negara kerajaan surga. Di mana itu warga kerajaan surga? Mari kita belajar bersama. Kerajaan surga yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah adalah inti dari pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Istilah kerajaan surga sebetulnya sama saja dengan kerajaan Allah, yang lebih banyak digunakan oleh Markus dan Lukas dalam Injil, ya, dibandingkan dengan Matius. Nah, apakah arti kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sebenarnya? Apakah itu suatu tempat di surga kelak yang sudah disediakan bagi pengikut Tuhan Yesus, yaitu pada saat kita meninggal? Mari kita akan simak bersama-sama dan belajar. Dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Allah atau kerajaan surga itu ada di antara kamu. Jadi ada pada diri kita sendiri. Graham Goldsworthy, seorang teolog Australia, secara sederhana mendefinisikan kerajaan surga itu sebagai umat Allah yang ada di tempat Allah dan dipimpin oleh pemerintahan Allah, yaitu umat Allah yang percaya dan dipimpin serta oleh pemerintahan Allah. Berarti kita harus menurut dan melaksanakan firman Allah, itu yang disebut warga kerajaan surga. Dengan kata lain, kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah di bumi, melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sudahkah kita menjadi warga kerajaan surga? Ya. Yaitu kelompok yang menyerahkan diri kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sudah? Silakan kalian koreksi diri kalian sendiri. Ya. Jadi kelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak mencerminkan hidupnya sebagai warga kerajaan surga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa di surga. Banyak orang Kristen yang pergi gereja itu hanya untuk rutinitas. Tapi apa yang dia jalankan tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Mengaku orang Kristen, tapi tidak menjalankan kehendak Bapa. Mereka lebih menuruti dunia. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Sebaliknya, mungkin pula ada orang yang kata-katanya menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan, namun dalam hidupnya ternyata mencerminkan kehendak Tuhan, atau dia kemudian menjalankan perintah Tuhan, itu yang disebut juga sebagai warga kerajaan surga. Perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31 tentang kisah dua kakak beradik. Yang pertama, anak sulung bersedia membantu ayahnya dengan mengatakan iya. Namun ternyata dia tidak pergi, tidak membantu. Kemudian anak kedua menolak. Namun kemudian dia menyesal. Loh, kok menolak ya? Akhirnya dia pergi.
Nah, inilah yang sering kita dengar anak yang hilang. Ya, ternyata anak sulung itu diartikan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengaku mau melaksanakan kehendak Allah di surga. Namun pada prakteknya hidup mereka sehari-hari malah mereka tidak melakukannya. Ya. Jadi bisa dikatakan gajah dibelangkoni. Bisa ya, khotbah tidak bisa melakukan atau tidak bisa ngelakoni. Ya. Tetapi anak yang kedua, yaitu anak yang hilang, adalah orang-orang yang bukan Yahudi menolak melaksanakan kehendak Allah di surga. Atau bisa dikatakan menolak firman Tuhan. Namun kemudian menyesal, bertobat, serta melaksanakan di dalam hidupnya. Inilah yang disebut warga kerajaan surga. Nah, dari perumpamaan itu kita bisa menyimpulkan ya, bahwa yang mengatakan ya kepada Tuhan tapi tidak melaksanakan kehendaknya itu ternyata tidak cukup sebagai warga kerajaan surga. Tapi yang mengaku ya atau menolak justru dia melaksanakan, itu yang disebut warga kerajaan surga. Kemudian bagaimana toh ciri-ciri kerajaan surga? Ya, ciri-ciri warga kerajaan surga. Yuk kita akan menjadi warga kerajaan surga atau tidak? Ya. Ciri-cirinya yaitu apakah kita harus hidup sebagai kumpulan orang percaya, ya, atau kita menjadi warga kerajaan surga dengan berbuat baik seperti yang dilakukan banyak orang. Atau Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Silakan kalian buka, ini nanti kita akan bersama-sama melihat ayat-ayat ini untuk bisa mencari ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Ucapan Tuhan Yesus ini menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan ya dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Jadi yang tercantum dalam ayat itu atau firman itu ini berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kaya. Tetapi dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 3 sampai 12, Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita buka ayat yang ketiga. Kemudian ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati dan pada bagian yang kedua hubungan orang-orang ini dengan Allah. Jadi ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga adalah siapa yang diberkati dan bagaimana hubungan orang-orang itu dengan Allah. Itu yang bisa menjadi ciri kehidupan warga kerajaan surga. Yang mengejutkan justru kata Patricia Faris, seorang pendeta metodis di Santa Monica, California, Amerika Serikat. Ialah bahwa ucapan-ucapan ini menjungkir balikkan dunia dengan janji-janji yang mengejutkan bagi mereka yang tidak berpengharapan. Penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Kekuatan bagi mereka yang tidak berdaya. Jadi firman Tuhan pada Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini berlawanan dengan dunia. Ya, tadi ayat yang ketiga dikatakan, kalau dunia yang berbahagia yang kaya, yang kuat. Tetapi kalau dalam firman yang berbahagia
yang miskin di hadapan Allah. Ya. Jadi ini adalah sebuah penangkal yang dahsyat bagi kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh konsumerisme dunia itu. Hiburan yang sia-sia, suka yang di masa kini. Kabar sukacita bagi umat Allah itu adalah mereka yang merendahkan diri di muka bumi. Kemudian yang kuat hatinya, mereka yang hanya berlindung kepada Allah. Ucapan berbahagia disampaikan Tuhan Yesus, memang ucapan yang sangat keras. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan dunia. Yang berbahagia justru yang berduka cita. Ya, ayat berikutnya, ayat yang keempat, kemudian yang kelima yang lemah lembut. Ya. Kemudian yang haus dan lapar akan kebenaran, ayat yang keenam. Kemudian yang murah hati. Kemudian yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itulah ciri-cirinya, itu ada di Matius 5 ayat 3 sampai dengan 12. Adalah ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Ya. Namun demikian, kata-kata Yesus justru menunjukkan bahwa Allah itu memihak pada yang lemah. Kalau di dunia itu memihak pada yang kuat. Nah, oleh sebab itu banyak artis atau selebritis atau bintang film yang ternama yang hidupnya tidak bahagia karena mereka hanya mengejar dunia, mengejar kekayaan, mengejar ketenaran. Ya, contohnya Michael Jackson, Whitney Houston, mereka akhirnya mencari kebahagiaan, tidak mendapatkan apa yang mereka lakukan, bunuh diri. Mereka minum obat penenang atau menyuntik obat penenang. Mereka terjerumus dalam narkoba. Bahkan baru-baru ini banyak artis Korea juga yang melakukan bunuh diri. Karena mereka semakin tenar, mereka ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya mengatasi berbagai persoalan hidup? Mereka yang lemah atau mereka yang mencari kebahagiaan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mengatakan the best things in life are not things. Kata-kata ini tidak mudah diterjemahkan. Namun ungkapan ini mengingatkan kita bahwa sia-sialah apabila kita mencari kebahagiaan dalam benda-benda yang kita miliki, yaitu mencari kebahagiaan dengan menumpuk uang, menumpuk emas, permata, mobilnya gonta-ganti, dan lain sebagainya. Ternyata kita tidak mendapatkannya. Kebahagiaan itu ada di dalam diri Tuhan Yesus kalau kita mau melaksanakan firman-Nya. Ya. Dan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita mestinya kita mempunyai keluarga yang penuh cinta kasih, sahabat yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh. Semuanya tidak kita nilai dengan uang. Kita harus berani menolak tawaran kebahagiaan semu, yaitu kebahagiaan yang diberikan dunia. Maka kita akan melihat bahwa hidup kita mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada pengejaran terhadap kekayaan materi. Rasa khawatir akan hari esok seringkali membuat kita enggan menyaksikan kehadiran kerajaan Allah.
atau kerajaan surga yang mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Contohnya saja mudah. Kalau kita disuruh ibadah, itu malas. Kita lebih baik bercerita sendiri. Itu yang ditawarkan dunia. Ya. Kita lebih baik bersenang-senang. Ya. Itu yang ditawarkan dunia. Atau dalam sekolah kita harus ikut peraturan sekolah. Ya, karena sekolah itu sebagai rumah kedua kalian, guru sebagai orang tua kedua kalian, sebagai wakil dari Tuhan. Apakah kalian sudah taat? Sudah mengerjakan tugas? Sudah mengikuti pembelajaran? Ya, kalau sudah puji Tuhan. Kalau belum, masih ada kesempatan. Ayo kita laksanakan. Ya, baik. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anakku, kita bertemu minggu depan untuk 3 subbab yang belum kita bahas. Dan selamat belajar, selamat menjalankan tugas kalian, yaitu mengerjakan latihan-latihan dari beberapa mata pelajaran. Dan jaga juga kesehatan kalian. Salam sehat, Tuhan memberkati.